Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kurniawan, penanggung jawab kegiatan Bidang Gembira ini di acara Jumbara PMR ke-16 tahun 2020 ini. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti kegiatan Bidang Gembira, untuk silakan diperhatikan petunjuk teknisnya. Nanti penanggung jawab kegiatan akan memberikan informasi bagaimana teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan tanya ke penanggung jawabnya masing-masing. Assalamualaikum, halo teman-teman, adik-adik semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Dida Nur Fadila. Di sini saya sebagai penanggung jawab PMR Idol. Nih, ada yang tahu nggak PMR Idol itu apa sih? Jadi PMR Idol itu suatu perlombaan paduan suara atau bisa disebut lomba bernyanyi lah ya. Tapi bedanya di sini kita cuma ngambil satu orang dalam satu video saja. Oke, aku langsung bacain ya petunjuk teknisnya. Jadi PMR Idol itu pesertanya terdiri dari tingkat mula, madya, dan wira. Mengirimkan 3 video di mana satu orang dalam satu video bernyanyi sesuai lagu yang ditentukan panitia. Jadi dari perwakilan mula, madya, dan wira itu hanya satu orang yang bernyanyi dalam satu video. Oke, jadi satu orang dalam satu video itu menyanyikan 3 buah lagu yang terdiri dari lagu Bakti Remaja, Mars PMI, dan lagu bebas. Lagu bebasnya itu ada tradisional, pop, atau lagu apa aja deh yang kalian bisa, pokoknya lagu bebas. Tapi lagu wajib yang kita tentuin itu ada lagu Bakti Remaja dan Mars PMI ya. Oke? Jadi metode untuk pembuatan videonya itu berdurasi 3-5 menit. Dan kalian bisa edit video kalian sekreatif mungkin, bukan edit suaranya ya. Yang pasti suaranya harus asli suara kalian dan sebagus mungkin. Dan video yang sudah kalian buat jangan lupa kalian upload ke YouTube, dan jangan lupa juga kirim linknya ke panitia. Jadi waktu pelaksanaan perlombaan itu tanggal 20 sampai tanggal 28 Oktober. Di luar tanggal itu kita tidak menerima. Jangan lupa ya, kirim linknya ke panitia, oke? Dan yang terakhir ada penilaian perlombaan. Nah, penilaian PMR Idol itu terdiri dari ketetapan nada, keragaman kostum, dan properti. Jadi pas kalian pembuatan video itu kalian pakai properti seperti gitar kah, atau piano kah, atau dan lainnya kayak itu ya. So, good luck guys. Semoga penjelasannya jelas ya. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspesia Humanity, Aspesia Humanity. Oke, gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Alif Hidayat Amsyah. Di sini saya sebagai penanggung jawab pentas seni. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, kalian tahu nggak sih lomba pentas seni itu apa? Atau pentas seninya? Tahu kan pasti. Nah, pentas seni adalah di mana kita di sini berlomba-lomba untuk memberikan yang namanya penampilan terbaik dari masing-masing peserta. Oke, jangan lupa kasih penampilan atau perform yang terbaik. Oke. Nah, di sini saya mau membacakan yang pertama tentang peserta. Peserta yaitu terdiri dari mula, madya, wira, mengirimkan satu video. Di mana hanya ada satu orang. Nanti di dalamnya itu cuma ada satu orang yang nampilin untuk pentas seni. Nah, terus yang kedua materi. Materinya yang pertama ada materi tari budaya, yang kedua pentas drama legenda atau promo kesehatan, terus yang ketiga pentas seni alat musik tradisional. Sudah paham kan ya? Nanti kalian tinggal milih satu dari ketiga itu. Yang pertama kita ulang, yang pertama yaitu pentas tari budaya, terus yang kedua pentas drama legenda atau promo kesehatan, terus yang ketiga pentas kesenian alat musik tradisional. Nah, metodenya yang pertama video durasinya dari 3 sampai 10 menit ya, jadi durasinya itu dari 3 sampai 10 menit. Terus yang kedua editing video, terus yang ketiga penilaian sound effect dalam video. Itu Oh, iya, apa tuh namanya? Ya, dijelas.
Oke, materinya ya. Yang pertama itu ada pentas tari budaya, yang kedua pentas drama legenda atau promo kesehatan, promosi kesehatan. Terus yang ketiga ada pentas seni alat musik tradisional. Nah, buat kalian-kalian yang ingin mengikuti lomba, kalian tinggal pilih tuh antara ketiganya. Pilih satu saja, oke? Terus kita lanjut ke metode. Metodenya yang pertama, video berdurasi 3 sampai 10 menit. Jadi terdiri dari 3 sampai 10 menit. Terus yang kedua, editing video. Nah, makanya kalian sekreatif mungkin bagaimana editing video yang baik. Yang ketiga, penilaian sound effect dalam video. Nah, harus ada efek kan, biar ada gimana-gimana gitu. Oke. Terus medianya. Nah, media di sini kalian dari YouTube. Jadi tinggal kalian kirim ke kita link YouTube-nya. Nanti dari situlah kita penilaiannya. Terus untuk waktu dan tanggalnya kita mulai di tanggal 20 Oktober sampai 28 Oktober. Jangan lupa catat ya untuk pengiriman masing-masing video yang kalian buat untuk mengikuti lomba pentas seni. Oke, semuanya jangan lupa ya, kirim masing-masing kreasi yang terbaik. Oke, untuk menjadi pemenang. Dan jangan lupa nanti share, kirim untuk link panitia ya untuk penilaian. Oke semuanya, sampai jumpa, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Saya dari divisi mata lomba pembuatan postcard atau kartu ucapan di hari ulang tahun PMI yang ke-75 di tahun 2020. Nah, ada yang beda nih dari mata lomba yang satu ini. Jadi untuk mata lomba pembuatan postcard atau kartu ucapan ini hanya dapat diikuti oleh PMR unit mula saja, dan satu kontingen hanya dapat mengirimkan 1 orang peserta dengan 1 video. Dan jangan lupa, video yang sudah kalian buat itu diupload di channel YouTube kalian masing-masing, dan jangan lupa juga linknya di-share ke panitia ya. Nah, jadi untuk pembuatan postcard atau kartu ucapan ini, teman-teman mempunyai 4 pilihan materi. Yang pertama itu ada kampanye PHBS, yang kedua ada PMR siaga bencana, yang ketiga ada pengamalan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan remaja, dan yang keempat itu ada persahabatan lintas batas di kalangan Palang Merah Remaja. Nah, adapun metode pembuatan postcard ini, yang itu yang pertama ada keterampilan mendesain sesuai dengan kemampuan peserta, yang kedua ada mengapresiasikan tema untuk dituangkan ke dalam bentuk media desain kartu pos yang dapat digunakan sebagai sarana pembina dalam menjalin persahabatan nasional maupun internasional. Dan yang ketiga ada klarifikasi terkait desain. Nah, media yang dapat teman-teman gunakan itu yang pertama ada kertas art paper atau sejenisnya yang berwarna putih. Yang kedua ada alat gambar. Kalian bisa menggunakan pensil warna, cat air, cat poster, pastel, spidol, dan lain-lain. Dan alat penunjang lainnya itu bisa kalian siapkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan yang ketiga ada Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk media kalian. Nah, untuk tempat dan kegiatan berlangsung, kami sudah membuka pendaftaran dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2020. Dan yang kedua itu ada tanggal pelaksanaan. Tanggal pelaksanaan ini pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 7 November 2020. Waktu kegiatannya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk kalian mengupload foto dan video yang sudah kalian buat di media sosial kalian masing-masing. Dan tempatnya itu di rumah masing-masing menggunakan media sosial yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya ada proses pelaksana kegiatan. Yang pertama itu peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, pengarahan dari fasilitator lomba untuk teknis pelaksanaan. Yang ketiga, peserta dapat menyiapkan kertas gambar, amplop, dan kebutuhan lainnya. Yang keempat, peserta melakukan pengerjaan mendesain kartu ucapan dengan ukuran akhir setelah dilipat menjadi 24,5 dikali 18 cm dengan pilihan tema dengan durasi 120 menit. Yang kelima, karya yang telah selesai dibuat jangan lupa untuk difoto dan diupload di media sosialnya masing-masing. Penilaian akan dilakukan pada saat proses pembuatan dan melalui pameran hasil karya peserta melalui media sosial. Ketujuh, setelah kegiatan selesai, fasilitator akan menyampaikan teknik mendesain dengan baik sehingga setelah selesai kegiatan ini, anggota PMR dapat mensosialisasikan ke teman-temannya untuk saling membuat kartu ucapan. Sekarang ada kriteria penilaian. Yang diambil dari satu itu proses kreatif, kualitas pengambilan gambar ataupun video, pemanfaatan bahan dan alat gambar.
Yang kedua ada desain, komposisi warna, bidang, dan timografi, orientalitas, dan kecocokan pengaplikasian. Dan yang terakhir itu ada kesesuaian tema. Nah, dan yang terakhir ada aspek penilaian yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang pertama itu keterampilan mengemas media persahabatan nasional maupun internasional yang sesuai dengan karakter remaja. Yang kedua, kerjasama dalam melakukan proses kreatif. Yang ketiga, peningkatan kapasitas PMR dalam bidang promosi dan publikasi kegiatan Kepalang Merahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspesia, apa kabar teman-teman semuanya? Pastinya udah pada tahu dong kalau tahun 2020 ini ada kegiatan Jumbara PMR Sekota Bogor. Nah, pastinya udah pada nggak sabar kan untuk mengikuti kegiatan Jumbara tahun ini? Salah satu kegiatan di Jumbara tahun ini adalah giat desain album persahabatan. Saya Triani Mahardika sebagai koordinator dari giat desain album persahabatan akan sedikit menjelaskan tentang teknis dari kegiatan ini. Yang pertama, temanya apa sih? Temanya ini adalah indahnya persahabatan PMR Kota Bogor. Yang kedua, metodenya itu ada apa aja? Metodenya ini ada 3. Yang pertama, keterampilan mendesain meliputi menggambar, montase, melipat, mewarnai, pemilihan gambar atau foto, penyusunan gambar atau foto, dan lain-lain sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta. Yang kedua, mengapresiasikan esensi persahabatan remaja melalui desain media album persahabatan. Yang ketiga, pembahasan teknik desain album. Media yang digunakan apa aja sih? Nah, media yang digunakan ini ada 3. Yang pertama, kertas art paper atau sejenisnya yang berwarna putih. Yang kedua, alat gambar dan alat penunjang disiapkan oleh masing-masing peserta. Alat gambar dan alat penunjang ini bisa berupa pensil warna, oil pastel, cat air, poster, spidol, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini channel YouTube dan Instagram masing-masing peserta. Nah, kapan sih pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya dimulai pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 7 November 2020. Untuk waktu penguploadan gambar atau video dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, bagaimana sih teknis kegiatannya? Yang pertama, teman-teman melakukan pendaftaran. Yang kedua, teman-teman membuat desain album foto. Dan selama proses kreatif ini, teman-teman mendokumentasikannya dalam bentuk video ya. Nah, yang ketiga, teman-teman peserta mengirimkan video maksimal berdurasi 1 menit ke channel YouTube masing-masing. Nah, kembali lagi ke pendaftaran, teman-teman melakukan pendaftaran di tanggal yang sudah ditentukan ya. Di luar tanggal tersebut, maka dianulir. Yang selanjutnya itu adalah proses penilaian. Proses penilaian ini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini meliputi kualitas pengambilan gambar atau video dan pemanfaatan bahan dan alat gambar. Yang kedua, desain. Desain ini meliputi komposisi. Komposisi ini ada warna, bidang, dan tipografi. Yang kedua, originalitas, dan yang ketiga, cocok untuk diaplikasikan. Yang ketiga, kesesuaian karya dengan tema. Nah, ya, dan yang terakhir ini adalah aspek penilaian PKS. Aspek penilaian PKS ini yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan yang pertama, keterampilan mengemas pesan-pesan untuk persahabatan nasional maupun internasional yang sesuai dengan karakter remaja. Yang kedua, kerjasama dalam melakukan sebuah proses kreatif. Yang ketiga, peningkatan kapasitas PMR dalam bidang promosi dan publikasi kegiatan Kepalang Merahan. Nah, gimana, tertarikan untuk mengikuti kegiatan ini? Jangan lupa daftar ya. Dan buat teman-teman yang akan mengikuti kegiatan kali ini, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan, biasa dipanggil Fitra. Saya sebagai koordinator perlombaan desain maskot PMR Kota Bogor tingkat Wira. Nah, saya akan menjelaskan teknis dari perlombaan tersebut. Teknis yang pertama yaitu adalah tema. Kita terdiri dari 3 tema. Yang pertama adalah PMR yang bersih dan sehat. Kedua, kepemimpinan PMR yang peduli, kreatif, dan kerjasama. Dan yang ketiga, PMR yang bersahabat dan ceria. Teknis yang kedua yaitu materi. Materinya terdiri dari 4 materi. Yang pertama adalah keterampilan membuat maskot PMR Kota Bogor. Yang kedua adalah visualisasi Bogor berlari dalam lingkup kegiatan PMR melalui desain maskot PMR Kota Bogor.
Yang ketiga, karakter kepala merahan bagi anggota PMR yang melekat pada maskot PMR Kota Bogor. Yang keempat, karakter masyarakat Jawa Barat yang dapat dituangkan dalam maskot PMR Kota Bogor. Teknis yang ketiga yaitu adalah metode. Yang pertama adalah keterampilan menciptakan maskot PMR, yang kedua adalah klarifikasi maskot PMR, dan yang ketiga adalah presentasi karakter maskot PMR. Teknis keempat adalah media. Media yang digunakan adalah kertas A4 warna putih dan alat gambar seperti pensil gambar, krayon, cat air, dan lain sebagainya. Serta alat pendukung seperti penggaris, gunting, dan lain-lain. Dan peserta membuat desain tersebut di tempat asalnya masing-masing. Maksudnya dibuat di rumah. Dan yang terakhir adalah peserta membuat video berdurasi maksimal 1 menit dan berisikan 1 PMR lira dalam video tersebut. Maksudnya video 1 menit ini adalah kalian mendokumentasikan pembuatan desain maskot tersebut secara singkat dan jelas. Setelah itu, kalian kirimkan video tersebut ke channel YouTube masing-masing. Dan terakhir, kalian mengirimkan link channel YouTube tersebut agar dapat dinilai secara langsung. Teknis yang kelima adalah kriteria penilaian. Yang pertama adalah proses kreatif, diantaranya pemanfaatan bahan dan gambar. Yang kedua, desain, diantaranya komposisi warna, bidang, dan tipografi. Orisinalitas, cocok untuk diaplikasikan. Dan yang ketiga adalah kesesuaian dengan tema. Teknis yang keenam adalah aspek penilaian PKS. PKS itu maksudnya adalah pengetahuan, kreativitas, dan sikap. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah keterampilan mengemas media promosi yang sesuai dengan karakter remaja. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas PMR dalam bidang publikasi dan promosi. Dan yang terakhir adalah munculnya simbol atau maskot PMR Kota Bogor berlari. Teknis yang ketujuh atau teknis yang terakhir adalah waktu dan tempat. Waktu yang disediakan oleh panitia adalah 5 hari, yaitu dari tanggal 19 Oktober jam 8 pagi sampai 23 Oktober jam 12 malam. Dan tempatnya itu adalah channel YouTube masing-masing. Sekian itu saja penjelasan teknis perlombaan desain maskot PMR Kota Bogor tingkat lira. Saya tunggu desain maskot terbaik dari kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.